Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat kita bertemu lagi para santri-santri kelas terjemah Al-Quran metode Azhariyah dari berbagai tempat, baik di tanah air ataupun dari luar negeri. Sebelum saya memulai dengan pembahasan PR, saya ingin menyapa, tadi ada yang mau masuk dari Bang Azbi, ada ya? Bang Azbi kok tadi mau di co-hostin nggak ada namanya. Sudah co-host belum Bang Azbi? Halo Bang Azbi. Tadi ada. Hah? Tadi ada. Asbi ada, ya. Bang Asbi ada. Oh, oke. Pak Marwan ada ya? Pak Marwan ada nggak? Ada. Mana? Saya tadi nyari-nyari namanya belum ada. Jadi belum di co-hostinnya. Baru masuk Ustaz. Oh, pantas ya. Tadi cari-cari nggak ada. Baik, alhamdulillah semua sudah kumpul. Bu Febri malah nggak kelihatan. Jadi cari-cari namanya untuk di co-host nggak ada. Halo Bu Febri, udah hadir? Belum. Nah, kemudian ada tamu tadi yang mau ikut dari Jerman. Ibu Uli, bisa masuk nggak Ibu Uli, ada nggak ya? Ada Ustazah. Halo ya Bu Uli, bisa muncul sebentar lihat wajahnya? Ini saya. Iya, welcome Bu Uli ya. Welcome Bu Uli, alhamdulillah bisa masuk. Ini kami kelasnya kebetulan ini hari terakhir untuk kelas ini. Jadi kita ini cuma bikin PR, tidak ada penambahan pelajaran baru dan ingin bincang-bincang dengan semua santri. Ini kita kenalkan Ibu Uli dulu sebentar. Ibu Uli ini domisilinya di Bremen, di Jerman. Dan insya Allah kita akan buka kelas khusus untuk Eropa ya. Ini insya Allah nanti dipimpin oleh suami dari Ibu Uli. Jadi kebetulan tadi beliau ingin lihat kelas katanya. Inilah kelasnya Bu Uli ya. Kelasnya ini sebenarnya kelas pengenalan. Kelas pengenalan tapi akhirnya panjang karena bukunya belum selesai. Tapi Bu Uli udah bawa buku ya ke Jerman ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah buku kita sudah sampai di Jerman. Insya Allah kasih kabar kepada teman-teman di Jerman dan di kawasan Eropa, insya Allah kita kasih waktu khusus untuk Eropa. Baik, Bapak Ibu santri semuanya, kita sudah sampai kepada pelajaran kita, sudah ada yang urai di grup ya, yang apa saja yang sudah kita pelajari, dan itu yang kita ulang-ulang sekarang dengan PR, karena kita belum menambah pelajaran baru, kita akan memulai semula dengan adanya buku pegangan. Baik, langsung saja kita bahas PR supaya kita nanti punya waktu untuk bincang-bincang. Saya langsung share screen. Bisa dilihat ya ibu-ibu, bapak-bapak semua? Kelihatan di screen ya. Seperti biasa, ini kita tradisinya di Azhariyah seperti itu. Kita bikin PR, semua santri boleh ikut aktif untuk berpartisipasi bikin PR. Sebelum raise hand, saya ingin menyampaikan yang menyetorkan PR. Sebenarnya saya rasa banyak sekali yang bikin PR, tapi mungkin tidak disampaikan. Terima kasih yang sudah menyampaikan PR sehingga saya bisa lihat kalau ada hal-hal yang salah. Kalau nggak ada yang salah udah oke semuanya ya. Mungkin kalau ada yang salah biasanya saya urai lagi lebih dalam lagi.
Baik, hari ini ada Ibu Suherti dari Blitar. Mudah-mudahan hadir ya sore hari ini. Ada Bapak Patrial Panai. Masya Allah Pak Patrial juga ini rajin. Kemudian ada Ibu Nini Kendari. Ada Ibu Desmi Roza dari Padang. Ini jauh-jauh semua nih. Gak ada yang satu kota ya. Kemudian ada Ibu Siti Zainar dari Tangsel. Ada Ibu Umu Afif dari Bukit Tinggi. Ada Ibu Noviendra dari Bukit Tinggi juga. Ada Ibu Yulfiarti dari Palembang. Bapak Karnodi dari Palembang. Ibu Emprah Andayani dari Yogyakarta. Ada Ibu Sukmawati. Ada Ibu Mulyana Abdul Haq dari Jakarta Timur. Ibu Hasminarti. Ibu Nurvalienti. Ibu Asniar. Dan Ibu Yeni Subekti dari Jaktim, Jakarta Timur. Ini yang Febriana nggak masuk Ustazah. Nomor satu store Bu Febriana, nomor satu dari kemarin udah store PR. oh sorry ya Kemarin Bu kan Febri maaf karena yang dari kemarin pas dibuka saya nyari-nyari semuanya yang ter-PR. Jadi nggak masuk ya nama Bu Febri. Tapi nggak apa-apa ya. kemarin ada 2 atau 3 orang yang udah store dari kemarin. Nah, siapa itu? Maaf. Pak Herman juga kalau nggak salah kemarin udah store. Aduh, maaf saya udah perlu cek ulang kalau gitu ya. Maaf nih yang namanya tidak tercantum. Ini gara-gara tadi ada maulid pagi-pagi. Jadi ada nggak sempat waktu untuk ngecek ulang. Baik, ada Pak Herman, Bu Febri, siapa lagi Bu Rina? Tunggu, lihat dulu di gudang PR-nya. Lihat Jadi udah masuk gudang ini. dulu. Kemarin Bu Febri itu nomor 1 begitu ada Nomor 1 ya. langsung Waduh, maaf nih Bu Febri Kalau tahu udah. Ya. Kemarin itu siapa nih? Kalau masuk. Pak Patrial Panai. Pak Basri udah masuk tuh. Udah Bu Febri Hmm? yang kemarin ya. Terus Oh iya, ini ada Bu Febri. ya. Yang pertama Bu Febri ya? Ya, Bu Febri paling pertama. Iya, soalnya sebelumnya masih An-Naziat. Oke, Bu Febri ya. Febri. Itu berarti ada Ibu, habis itu Pak Patrial. Ya. Ya. Baik, terima kasih yang sudah bikin PR. Saya bisa lihat. Dan kelihatannya sih semuanya udah mantap ini. Ya, ini sudah mencerminkan mayoritas. Kita langsung saja, kita memulai sekarang dari ayat 22 sampai ayat 33. Surat An-Nazi'at ya. Ini Bu Rina sudah ada yang raise hand. Udah Ibu Suherti. Ya, surat An-Nazi'at ayat ini masih ada yang kemarin ayat 22 sampai 33. Silakan, siapa duluan? Bu Suherti. Silakan Bu Suherti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat 24 saya 22 saya tidak menemukan Ustazah pada ayat 24 yang saya ketemukan. Bu, boleh dibuka Iya. kameranya, Bu? Oh, ya. Iya, terima kasih Ustazah. Ya. Saya tidak menemukan pada ayat 22 dan 23, adanya pada ayat 24 Ustazah. Al-A'la. Al-A'la itu sebagai apa? Iyal. Iya ya. Sim ada alif lam. 22 dan 23 tidak ada ya Bu ya. 24 ada Al-A'la. Iya. Siapa bisa temukan, sekarang ditanya, di ayat 22. Langsung ngomong aja. Atau apa, karena ini yang bisa. Yang tahu ayat 22 ada apa? Ada summa bagus Ustazah. Dengan siapa? Dengan Bu Suherti? Bukan. Yang lain silakan, ada apa di ayat 22? Mulyana. Yas'a itu Ustazah. Kata kerja masa sekarang. Yas'a. Kata dasarnya sa'a. Betul nggak? Iya, kita belum belajar yang mu'tal ya. Yang udah belajar aja. Yas'a itu ada mu'tal akhir, itu belum belajar. Belum belajar. Silakan langsung bicara yang mendapatkan di ayat 22.
Kalau summa itu termasuk atof Pak Ustaz? Belum, kita belum belajar. Oh, belum belajar. Oke. Oh, yang udah belajar aja. Silakan langsung. Kalau yang ketemu langsung sebut nama dulu. Di ayat 22 ada apa? Adbaro itu. Adbaro ya. Ya? Adbaro. 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 Kata kerja lampau. Sebagai apa dia? Kata kerja lampau ya Ustazah. Perintah. Boleh. Ya. Kata kerja lampau. Asalnya? Jabara. Kata perintah ya Ustazah. Udah belajar kita itu. Ayo, adbara udah betul. Adbara. Kata kerja masa lampau. Oke. Bisa dijelaskan tentang kata ini? Ada yang bisa jelaskan? Berakhiran fathah ya. Ya, sebut namanya dulu yang mau bicara. Kan baca Fitri. Saya Udah belajar ini. Fitri. Ya. Silakan yang bisa menyampaikan. Nggak usah resen, langsung sebutkan nama. Betul Indah. Saya Ustazah Busa Fitri. Ya, Bu Safitri. Silakan Bu. Iya. Bentuknya kata kerja masa lampau. Iya. Akar katanya dabaro, dia berbentuk kalimat transitif. Masya Allah. Jadi asalnya dari dabaro ya. Jadi ini kata dasar ya kan? Iya, kata dasar. Kata dasar. Ya, bentuknya transitif. Kata dasar transitif. Asalnya dari dabaro. Adbaro sama dengan af'ala. Jadi dia dari pola af'ala. Sudah belajar apa belum? Sudah. Sudah belajar, cuma belum latihan. Kan kalau udah dipelajarin, belum latihan, nggak nempel. Lupa semua. Harus banyak latihannya. Ini buktinya sudah belajar sebanyak apapun. Kalau tidak ada praktek, itu tidak akan nempel. Ya, pelajaran selesai tutup buku. Jadi adbaro ini datangnya dari mana? Dari pola af'ala. Dia merupakan kata dasar. Kata dasar yang ada polanya. Yang merupakan kata kerja transitif. Ya, terima kasih ya Bu Safitri ya. Iya, Bun. Ya, jadi ada itu ya di ayat ke-22. Adbaro. Biasanya kita belum belajar. Di ayat ke-23, silakan yang lain. Ayat 23. Asarah. Ada Ustazah. Dengan siapa dulu? Sebutkan nama dulu. Saya Ibu Indah Kirana. Silakan Ibu. Hasyaro. Ya. Indah Kirana. Nomor 23, ayat 23 ada hasyaro. Masya Allah. Allah yiftah alaik Bu Indah. Ada hasyaro. Apa tuh Ibu bisa tandain hasyaro itu apa? Kata kerja lampau. Iya, kata kerja lampau ya. Dia merupakan kata dasar ya. Kata kerja masa lampau merupakan kata dasar. Ibu bisa dapat dari mana ini kata hasyaro? Dari kamus. Dari kamus. Ini dia dari kamus. Ingat semua? Iya. Ya, udah kita belajar ini ya. Tapi belum masuk di buku. Tapi ini kan sudah dipelajari. Hasyaro ini kata dasar. Dari mana kita dapat? Dari kamus. Kalau adbaro bisa nggak cari di kamus? Nggak bisa. Karena dia bukan dari kamus, dia dari pola. Polanya af'ala. Allah. Ingat ya pelajarannya kan? Ya, jadi ada adbaro kata dasar yang datangnya dari pola af'ala. Ada hasyaro kata dasar sama-sama transitif juga, asalnya dari kamus. Masya Allah. Allah yiftah alaik Bu Indah. Makasih Pak. Silakan.
Silakan yang tadi raise hand Bu Rina. Siapa tadi yang raise? Zulfiarti. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 24 saya menemukan al-a'la Al-a'la sebagai apa Ibu? sebagai iyal. Iya, isim ada alif lam. Baik, terima kasih. Yang lain ada nggak di situ yang sudah dipelajari, kata-katanya persis sudah dipelajari? Ada Ustazah. Ada. Sebut Pak Marwan, ya silakan Pak Marwan. Kola. Kola, sudah dipelajari kan kola? Sudah, insya Allah. Apa itu kola Pak Marwan? Itu kata kerja masa lampau Ya. yang kata dasar yang tidak sama dengan akar kata. Akar katanya apa? Akar katanya kowala. Kowala, ya ini yang udah dipelajari ya. Ini 3 nih kata kerja semua ya. Karena ini yang kola ini emang contoh yang kita bikin. Ya, ini kata dasar, akar katanya kowala. Akar katanya kowala. Saya belum tuliskan di sini tadi. Ada satu lagi, Ustazah, boleh saya tambahkan di ayat 21. Ayat 21. Kita 21 udah selesai Pak Marwan, kita mulai 22 sekarang. Ya, tapi tadi ada yang nggak ada yang tidak tersebut. Bukan 21, kita mulainya 22. 21 itu kemarin. Apa Ustazah, karena di layar judul di atasnya. Ya, itu judulnya lupa diganti, itu biasa copy paste. Dia 22 sampai 33 yang sekarang lupa karena copy paste. Iya. Ya Pak Marwan ya, 21 udah selesai kemarin. Sekarang 22 sampai 33 dulu dipenggal dibagi 2. Iya, Silakan Bu Rina lanjut dengan yang raise hand. Ibu Desmi Roza, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat pada ayat 25 itu Allahu. Ayat Iya. 25. Ya tadi al-a'la udah ya. Iya. Al-a'la udah tadi iyal, oke. Allahu di ayat ke-25. Iya. Ya, Allahu di ayat ke-25 sebagai Iya. 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 Baik, lanjut. Al-akhirah. Ibu itu Albertis. Yang raise hand dulu ya, yang mau bicara raise hand dulu, kemudian di unmute, yang sudah selesai raise hand-nya diturunkan. Bu Albertis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini di ayat 25 juga ada al-akhirah dan al-ula. Itu kedua-duanya iyal. Al-akhirah dan al-ula, iyal. Al-ula, iyal. Dua-dua. Coba yang lain jawab, betul nggak itu iyal? Tidak, Ustazah, Ustazah. Satu muannas, satu muzakkar, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Tunggu. Dengar Ibu Ali Bartis dulu. Gimana Ibu? Ini di ayat 24 ini, Rabbukumul a'la ini bisa enggak dikatakan subjek predikat, Ustazah? Kita belum belajar bentuk yang begitu ya. Kita belajar Belum bentuk ya, yang Mak. jelas-jelas aja dulu ya kan. Kata benda dengan kata benda yang jelas, ada alif lam, tidak. Kita belum belajar domir. Kita belum belajar kata ganti. Nanti bingung kalau belum belajar. Kita yang udah belajar aja kita ingatkan kembali ya. Iya, terima kasih Ustazah. Tadi al-akhirah sama wal-ula ya Bu ya. Iya, al-ula gitu ya. Nah, coba yang lain, al-akhirah wal-ula itu ya ikal, betul apa salah? Iyal apa ikal Bu? Iyal. 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 Al-akhirah iyal. Iyal dua-duanya. Ya, iyal juga ya. Iya. Al-ula iyal. Masih ada sebelumnya. Al-akhirah iyal. Al-ula iyal. Iya, ada dulu sebelum al-akhirah. Allahu nakal al-akhirah.
Ustazah, Ustaz. Ada Ustazah, Ustazah saja pakai kata Tunggu, satu-satu yang bicara sebut nama dulu supaya kalau udah ada yang bicara yang lain nggak bicara lagi. Yang bicara sebut nama karena ini bukan Herman. Ini saya Batis bukan? tak pandai menunjuk Ustazah. Saya Busa Fitri Ustazah. Saya Ustazah yang Nairobi ini Ustazah. please ya, yang kalau udah ada satu orang yang bicara, yang lain diam. Jadi supaya dia lanjut dengan bicara. Raise hand dulu Ibu, Bapak semuanya. Nah, ini ada yang oke, yang resen aja deh kalau gitu. Kalau bingung tadi kan dijawab al-akhirah wal ula. Ada yang sebelumnya, ada yang lain, ada yang lain lagi. Silakan tuh, Pak Patria ya. Kalau akhirati. Ya. Terima kasih. Nakalal akhirati. Nah, kalau akhirati sebagai apa? Kata majemuk KM. Kata majemuk. Nakalal akhirati. Kenapa Pak Patria bilang ini kata majemuk? Yang pertama isim keduanya ada alif lam, kemudian huruf terakhirnya harusnya kasrah. Ya. Isim Jadi, pertamanya tidak ada alif lam, tidak ada tanwin dan tidak ada kata depan. nah ya, jadi masih yang nakalal akhirati itu bisa jadi kata majemuk ya, tanda-tanda kata majemuk kita melihat ke isim yang kedua ada alif lam, baris akhirnya kasrah. Kemudian kata yang pertama bukan termasuk kata depan yang 8 itu. Baik, lanjut Bu Rina. Ya, Bu Yanairo. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Yang masih ayat 25 akhoza Ustazah, bentuknya kata kerja masa lampau. Ya, itu betul kata kerja masa lampau ya. Saya nggak masukkan di PR karena dia bersambung dengan domir, bersambung dengan fa ya. Kita mau lihat yang jelas-jelas, nanti bingung lagi kalau ada fa'akhozahu. Nah, mengartikannya lain lagi, itu nggak bisa dipisahkan akhoza dengan hu. Itu nanti mungkin pada waktunya saya akan jelaskan ketika kata kerja itu bersambung langsung dengan kata ganti. Jadi saya nggak masukin di sini, tapi itu betul Ibu, akhoza kata kerja masa lampau. Betul. Lanjut. Ibu Mulyana, silakan. Bu Mulyana, bisa di mic-nya dibuka dulu dia. Iya, mohon maaf. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membahas tentang ayat 26. Inna fi dzalika, yang saya itu mungkin fi dzalika itu SKM. Iya. Belum. Nah, kalau tadi masih ada satu lagi ya. Al-ula itu. Ada 5 ada lagi saya. Al-ula ya. Nakalal akhirati al-ula. Tadi di ayat 25 ini ya. Ada iya. Iya. Nah, jadi Bu Mulyana ini Tadi barusan fi ya? Iya. Nah, kita belum belajar zalika ya Bu ya. Saya belum masukkan. Jadi kalau fi-nya aja apa Bu? Huruf jar, huruf depan. Iya, kita istilahnya apa dalam bahasa Indonesia? Di atau dalam Kata depan ya. Iya, kata KN, kita pakai singkatan KN, dia kata depan ya. Ya, yang sudah belajar bahasa Arab ini namanya huruf jar. Kita pakai istilah bahasa Indonesia kata depan. Karena kita akan menerjemah ke dalam bahasa Indonesia. Baik, lanjut. Maaf Ustazah. Ada 25, Ya. 25 Nomor- masih ada. 25 masih ada, Ustazah. Iya, nomor 25 masih ada. Ustazah, nomor 25 masih ada. Apa? Itu ada nanti predikat Allahu nakalal akhirati. Iyal tambah KN. SP. Allahu nakas tidak bisa Pak jadi subjek predikat. Tidak bisa, kenapa? Ustaz, itu kan kalau Tidak bisa. Allahu nakalal akhirati bukan subjek dan predikat. Syarat dari predikat apa Pak? Syarat predikat syarat predikat itu harus ada matain.
Tapi kan ada subjek predikat itu kan ada empat kategori. Iyal tambah iyat, iyal tambah ikat, iyal tambah KM, iyal tambah SKN. Ini kan secara yang nomor 3 kan udah masuk golongan ini. Iyal tambah KM. Iyal ditambah KM ya. Allah itu iyal. Ya. Nakalal akhirati itu kan KM. Kan jadi iyal tambah KM itu kan sudah masuk rumusnya itu. Nah, baik Pak. Masya Allah, ini Pak Herman kritis orangnya ya. Baik, tolong perhatikan. Kita kan sekarang membahas masih sepotong-sepotong ya. Yang bisa menjadi teman berbentuk frasa, kita bikin frasa. Tapi kita belum membahas kalimat secara keseluruhan. Di antara syarat predikat, harakatnya harus dhammah. Iya. Huruf pertamanya harus dhammah. Nah, kalau itu mau jadi subjek predikat, maka bunyinya Allahu nakalul akhirati. Nakalal akhirati itu betul KM, kata majemuk, boleh menjadi predikat. Tapi di sini dia tidak menjadi predikat. Kenapa? Karena huruf lam barisnya fathah. Syarat dari predikat barisnya harus dhammah. Ya. Jadi kalau dia mau dijadikan subjek predikat, maka bunyinya Allahu nakalul akhirat. Sedangkan di sini Allahu nakalal akhirat. Ya. Ya, dia betul. Yang satu iyal, yang satu KM. Boleh menjadi subjek predikat. Tapi ada satu syarat yang belum dipenuhi sama KM-nya. Yaitu Terima kasih Bocor. tolong di mute. Jangan ngobrol dulu kalau lagi belajar, please ya. Perhatikan ini Pak. Perhatikan ini penting. Karena bisa membedakan, ini kita udah ketemu iyal sama KM. Tapi dia ternyata bukan SP. Ternyata bukan subjek predikat. Ternyata bukan mubtada khabar. Kenapa? Karena kurang syaratnya satu. Apa syaratnya yang kurang? Bahwa nakala itu fathah. Sedangkan predikat harus dhammah. Jelas ya Pak Herman? Jadi ini bukan subjek predikat. Bisa dipahami semua? Ada yang bertanya tentang hal ini? Silakan untuk nakalal. Allahu nakalal akhirat. Silakan. Bagaimana Pak Herman? Di-unmute dulu Pak Herman. Unmute. Udah, saya udah mengerti karena tadi saya patokannya cuma iyal tambah KM. Jadi saya belum betul-betul paham arus damahnya karena yang damah itu kan tadinya saya cuma pahamnya iyal tambah iyat dan iyal tambah ikat. Itu damah dan damatain gitu. Tapi yang untuk KM harus damah juga saya tadinya belum paham. Sekarang setelah udah jelaskan baru saya paham. Jelas ya. Kenapa dia ada fathah Pak Herman? Karena ada kata-kata kerja sebelum fa'akhadahullahu nakala. Maka dia di sini sebagai maf'ul bih, sebagai objek, bukan sebagai predikat. Jelas ya? Baik, lanjut. Silakan. Belum ada yang resen lagi Ustazah. Belum ada yang resen? Siapa? Nggak ada yang resen, berarti udah selesai. Budiana. Silakan Bu Diana. Kalau nggak salah di ayat 25 ini wal ula itu masuk di SKN ya, Ustazah? Ula masuk di iyal aja. Wal uka itu kan ada wal ula. Wa itu bukan wanya ini ya, bukan kata depan ya. Bukan, wa bukan kata depan. Kata depan min ila an ala fi ba kaf lam.
Oh iya iya. Iya. Ya. Jadi Oke. bukan SKN, bukan susunan kata depan. Wah, Lanjut fi merupakan KN ya. Lanjut. Ya, Umu Afif, silakan Umu Afif. Umu Afif. Ya. Ini bisa saja ayat di ayat 26. Ya. La ibratan. Iya. Sebagai apa? Iya. Sebagai SKN. Iya. La ibratan sebagai KN, betul nggak? Iya, sebagai iya. Kalau lamnya itu bukan lam kata depan. Jadi ibratan aja, iya. Ya, ibratan itu Jadi iya. Iya. Kalau lam itu kata depan, barisnya harus kasrah huruf yang terakhir. Li ibratin. Ya. Kalau la lain lagi. La itu harfu taukid namanya. Kalau li harfu jar, kata depan. Kalau la bunyinya a untuk menegaskan. Luar biasa Al-Quran ini, makanya kenapa satu huruf dapat pahala? Karena satu huruf itu sangat-sangat berbeda arti. Dibaca la itu menjadi menegaskan. Kalau dibaca li artinya untuk bagi. Karena itu kita harus tahu mana yang la, mana li. Kenapa kita masukkan kata depan? Karena ada kemiripan dengan kata majemuk yang akhirnya juga kasrah. Kalau akhirnya aja udah bukan kasrah, berarti bukan SKN. Gitu ya, Umu Afif ya? Jadi berarti katanya iya ya saudara. Jadi iyat aja. La-nya bukan kata depan. Kalau di barisnya udah ketahuan, ibratan. Berarti bukan SKN. Kalau SKN itu barisnya kasrah. Ibratin. Ingat ya, yang 8 huruf itu barisnya kasrah, baris isimnya. Lanjut. Ya, silakan Muhammad Mutia. Ayat 27. Ayat 27. 27 ya. Ya, khalqan kata apa iyat. Isim ada tanwin. Khalqan iyat, Masya Allah. Lanjut. As-sama. Sama. As-sama. Sama apa? Iya. Yal. Yal, insya Allah nggak ada ragu-ragu lagi tentang itu. As-sama yal. Lanjut, siapa lagi? Ustazah, mohon maaf Ustazah. Yang ayat 26 itu masih ada ya liman itu. Yakhsha. Apa itu? Lima yakhsha. Itu mungkin limannya SKN kali ya Bu Ustazah ya. Nah, kan kita belajar SKN itu yang hurufnya baris terakhirnya itu kasrah. Karena mirip dengan KM. Oh, kalau li-nya masuk mobil KM ya Pak Ustazah ya. Kita belum belajar nih dengan kata-kata man. Iya Pak Ustazah. Yang kita pelajarin kata depan yang baris terakhir sesudah kata depan itu barisnya kasrah. Itu yang baru kita pelajari. Baik Bu Ustazah. Ya. Yang sesudah SKN seperti man kayak gini, ini kita belum belajar. Dan barisnya kan bukan kasroh, sukun. Iya, iya. Jadi ini belum belajar. Kita lewatkan dulu. Baik, Bu Ustazah, terima kasih. Silakan Bu Anairo. Ayat 27 Ustazah rofa'a. Itu Rofa'a, termasuk kata masa lampau, kata kerja masa lampau. Iya. Dapatnya dari mana? Dari kamus. Kata dasar. Kita dapat kata-kata ini dari kamus. Tuh, kata kerja, kata dasar, kata kerja masa lampau merupakan kata dasar. Kita dapat dari kamus. Allahualaikum. Lanjut. Bu Haisyah, silakan. Mana Rofa? Siapa lagi? Lanjut. Bu Haisyah. Itu mic-nya di-unmute dulu Ibu. Iya, yang sudah ini resennya diturunkan ya, udah ya. Nomor 7. Nomor 29, nomor 30.
Nomor 29 dulu, Bu. 29 ketemu nggak, Bu? 29 wa aqtasha lailaha wa akhraja. Akhraja dari kharaja. Yang sebelumnya dulu, Bu. Lailaha. Akhtosa ya Ustaz. Saya Safitri Ustaz. Jadi aqtasha ya, ada aqtasha dulu, jangan dilewatin. Aqtasha ini sebagai apa? Kata kerja masa yang transitif. Kata dasar ya, dia aqtasha. Dapatnya dari mana? Af'ala. Dari pola af'ala. Ya. Dari pola af'ala kita menjadi aqtasha. Ini kata dasar transitif. Ya, kata kerja transitif menjadi kata dasar dari pola af'ala. Ingat ya pelajarannya kan? Iya. Nah, setelah itu baru akhraja. Akhraja ini apa? Dari kharaja. Sama dari kharaja ya. Kharaja itu artinya dia keluar, ya kan? Dia keluar. Tapi kalau akhraja mengeluarkan. Dia mengeluarkan, butuh objek ya, namanya kata kerja transitif. Dari mana kita dapat, Ibu? Dari kamus. Dari pola. Ya pola. Di pola apalah. Lanjut. Ya, silakan Bu Novi. Bu Noviandra. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayat 30 itu ada al-ardah. Al-ardah ya. Termasuk iya. Ya al-ardah, iya, insyaallah lancar. Lanjut. Ibu Febriana, silakan. Akhraja. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 31 akhraja. Akhraja. Kata dasar. Iya. Kata dasar dari mana kita dapat ini? Af'ala dari pola af'ala. Dari pola af'ala, jangan lupa lagi ya, ini udah banyak nih latihannya nih. Akhraja, aqtasha ya kan? Dari pola af'ala. Ya. Lanjut, siapa lagi? Belum ada yang resen. Mungkin Ibu Susrawasi mau mengisi. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Al-jibah. Im ada alif lam. Iyal. Jibala, iyal. Ya, lanjut. Siapa lagi? Pak MZ, Pak Herman lagi nih. Pak Herman, silakan. Ayat ayat 33 mataan. Iyat. 33 mataan. Mataan, iya. 33 mataan. Iyat ya. Iyat. Selesai ya sampai ayat 33. Ada yang mau ditanyakan dari PR kita ini semuanya? Coba slide-nya dibundurin, bisa nggak? Ada yang minta dari slide pertama, Ustazah. Yang pertama. Ini yang pertama. Kalau saya tadi item 8, Ustazah. Tunggu, nih ada yang pertama dulu, silakan yang pertama itu. Jawaban yang betul, jawaban yang benar itu ya. Nah, ilmu itu dipraktekkan baru dia nempel. Baru dia pasti. Baru kita menguasai kalau sudah kita praktekkan. Baik kita pelajari saja, nggak cukup sekedar tahu. Kalau sudah belajar, udah tahu. Tapi ketika dipraktekkan di dalam Al-Quran, nanti ini masih yang lurus-lurus saja, yang lempeng-lempeng aja nih masih. Belum ada yang complicated sentence, baik juga lafaz-lafaznya.
Jadi yang dasar ini harus dikuasai dulu dengan baik, sehingga ketika nanti ada huruf-huruf yang berubah, ini kita udah pegang. Udah ya, halaman ini sudah selesai? Saya yang depannya saja. Saya mau nanya Ustazah. Ya silakan sambil yang mau nyatat sambil nanya. Lagi boleh Ustazah, maaf. Slide yang tadi. Ya. Silakan yang mau bertanya. Saya Ustazah, saya lupa singkatan dari KN atau SKN itu apa Ustazah? Kata depan. Udah pegang buku belum, Bu? Terima kasih Ustazah. Bu, dengan Ibu apa ini? Yang nanya singkatan. Bu Yusnimar. Bu Yusnimar udah pegang buku belum, Bu? Sudah, tapi saya belum baca, maaf. Iya, di buku ada ya. Di buku ada KN itu kata depan, SKN susunan kata depan. Terusnya nih saja. Berarti apa bedanya dengan KD gitu? KD kata dasar. Kata dasar ini berupa kata kerja. Dari kata dasar ini bisa dibentuk berbagai kata-kata lain. Makanya dia sebagai dasar. Kalau KN itu tidak berubah-ubah. Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Tidak berubah-ubah. Dan nggak bisa berbentuk-bentuk yang lain. 8 tetap. KN namanya. Kata depan. Tapi kalau KD ini kata dasar. Dari kata dasar ini bisa dibentuk sekian banyak kata-kata lain. Dan dia merupakan kata kerja. Sudah nih halaman pertama. Yang selanjutnya Ustazah. Ustazah, ya. boleh bertanya Ustazah? Silakan yang mau bertanya. Kata dasar itu kita bisa mengidentifikasi apa ya? Saya waktu itu berapa kali mungkin nggak masuk, jadi saya nggak banyak ketinggalan. Ini dengan Ibu apa? Hadiati Fitri, Ustazah. Boleh saya lihat Ibu Hadiati Fitri? Ya. Boleh saya lihat wajahnya? Ibu lihat saya kan? Oke, Ustazah, sebentar. Oke. Biar kenal kan Bu, kalau nggak kenal gimana? Hadiati Fitri? Ya. Kok nggak lihat ya saya wajah? Saya sudah buka video Ustazah. Ya ini ya, Ibu Hadiati Fitri ya? Ya. Sebentar ya. Oh iya. Nggak kelihatan ya wajahnya ya? Gimana ya? Tahu ya. Apa ini Ibu yang namanya sumber daya manusia kesehatan? Oh bukan, saya dosen Ustazah. Enggak, ini tertulis di situ bukan Hadiati Fitri namanya. Oh sebentar, saya cek. Ada Ustazah. Bukan ya, bukan itu ya? Ada. Bukan, Hadiati Fitri ada. Saya pengen lihat Ibu Hadiati Fitri. Kan tak kenal maka tak sayang. Ibu kan lihat wajah saya, masa saya nggak bisa lihat wajah itu? Iya Ustazah, silakan. Oh iya, ini ya Ibu Hadiati Fitri ya. Ya tadi gimana Bu pertanyaannya? Saya berapa kali nggak hadir. Saya lupa Ustazah mengenai kata dasar tadi. Ciri-cirinya bisa kita kenali dengan apa ya? Kalau misalnya kalau isim kan ada tanwin dan alif lam. Kalau kata dasar, bagaimana kita bisa mengetahui? Kata dasar itu ya umumnya terdiri dari 3 kata. Dia hurufnya huruf hidup semua, nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Ya. Kata dasar nih kayak rafa'ah. Lihat ke sini nomor 12. Ini kata dasar. Umumnya 3 huruf. Ini yang dasar ini 3 huruf. Semuanya ada barisnya, nggak ada yang sukun, nggak ada yang tanwin. Dan tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada yang sukun. 3 hurufnya ada baris, itu kata dasar. Adanya di mana? Adanya di kamus. Jelas ya, Bu? Ya. 3 huruf, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, dan tidak ada sukun. Oke. Semua ada barisnya. Kata dasar ini apakah selalu bentuknya fiil, Ustazah?
Iya, kata dasar ini khusus membahas tentang fiil. Oke, baik. Nanti Dari Ustazah, kata waktu Ustazah menjelaskan fiil, saya mungkin nggak hadir. Nanti boleh diulang lagi nggak Ustazah? Jadi dari kata dasar ini bisa dibentuk berbagai kata lain berupa kata benda bisa dibuat dari sini. Ya, dari kata kerja ini bisa jadi kata benda. Bisa dibuat menjadi kata perintah. Bisa dibuat menjadi subjek predikat, bisa dibuat menjadi objek. Makanya dia sebagai dasar. Oke. Itu dinamakan kata dasar. Jadi bisa dirubah ke bentuk kata benda, subjek, predikat, dan objek. Bisa dibuat dari kata dasar, makanya dia sebagai dasar. Dia bisa dibuat berbagai kata lain. Ya. Dan kata dasar itu di sini kan Ibu lihat nih ada kata dasar yang dapat dari kamus. Ada kata dasar yang ada polanya. Dia dari rofa'a juga Bu kata dasarnya, ya kan? Tapi menjadi arfa'a. Kalau sudah ditambah alif di awalnya, dari arfa'a itu bisa dibuat sekian kata lah. Ya, tapi Ibu harus ikut pelajaran. Soalnya kalau setengah-setengah nggak menguasai. Baik, sudah selesai ini halaman ini. Oke, makasih Ustazah. Ya, lanjut. Ini halaman ini sudah? Oh, belum Ustazah, belum saya foto. Kalau sudah kita lanjut ke ayat berapa PR berikutnya atau ada waktu nggak ya kita ini karena mau membincangkan kelas yang akan datang. Masih ada waktu, Ustazah, insyaAllah. Gimana Bu Rina, lanjut PR atau? Lanjut PR dulu masih bisa sih. Sekarang bisa ya? Ini kita sekarang ayat ke 34 sampai 46 ya? 34 sampai 46, silakan. Tadi siapa ya yang belum kesebut? Ya, cepat-cepat aja. Ibu Elina, silakan Bu Elina. Siapa yang resen? Tadi terakhir ada sempat Bu Elina, tapi karena tadi saya bilang udah sampai sana, Bu Elinanya keluar. Tapi kalau masih bisa dikasih kesempatan dan mau, silakan Bu Elina. Kalau di unmute dulu. Masih ada Bu Elina? Kalau tidak, mungkin diulang lagi dengan Bu Murtia, silakan. Saya bisa. Bisa, oke. Ya, di ayat 35. Ya. Nah, ayat 35 al-insanu. Iyal, isim ada alif. Kita mulai dari ayat 34, Bu. 34, ya. Al-Akbar. Baik, apa-matu. Isim alif lam. Ada alif lam. Al-kubra ada alif lam, berarti isim kembar ada alif lam. Iya, at-tammatul kubra. Iya, ikal ya Bu ya. Isim kembar ada alif lam. Lanjut. Ibu cepat sedikit supaya kita ada waktu ya. Ibu Aisyah, silakan. Nomor 35, yauma tadzakkarul insanu ma sa'a. Al-insanu. Al-insanu sebagai apa Ibu? Iyal. Iyal, Masya Allah. Lanjut, ayo cepat-cepat. Oke, Bu Febri, Bu Febriani. Silakan Bu Febri. 36. Iya. 36. Bu Febri. Febri silakan. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Khosyatan. 36.
Maaf, salah. Kejauhan, maaf. Al-Jahimu. Al-Jahimu. Al-Jahimu sebagai apa? Iya. Iya. Islam. Ya, gampang lanjut. Oke, Bu Afif. Ayat 38, sudah? Ya. Al-Hayat. Ya. Yal. Ya. Udah gitu aja. Adunya. Adunya yal. Ya kalau yal ketemu yal jadi apa? Ikal. Kalau gandengan berarti jadi ikal ya kan? Ikal. Lanjut dulu, lanjut. Ya, apa iyal sama iyal gandengan berarti ikal. Ya. Lanjut. Apa lagi? Belum ada lagi yang raise hand. Bisa diulang lagi ke Bu Murtia. Silakan. Ya, ulang aja yang masih raise hand berarti siap. Al-Ma'wa. Jahim. Jahim lagi, ya kan? Ya. Apa itu? Ya. Iya, lanjut. Ibu Hasya, silakan. Ya, Al-Ma'wa. Al-Ma'wa sebagai apa? Iyal juga. Iyal juga, lanjut. Ibu Febri. Ayat 40. Ya, silakan ayat 40. Ayat 40. Assalamualaikum Ustazah. An-nafsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyal. Apa ayatnya? An-nafsa. An-nafsa iyal. Masya Allah, gampang, ganjil, semuanya selesai. Lanjut. Ayat 40. 41 sekarang. Ada satunya Al-Hawa di 40. Oh iya, 40 Al-Hawa ya. Anil Hawa. Anil Hawa. Anil Hawa sambungin langsung. SKN. SKN. Ya, lanjut. SKN betul. Wali Bartis silakan. Wali Bartis. 41 Al-Jannata. Di unmute dulu Bu. Unmute. Suaranya nggak kedengeran. Iya, maaf Saudara Ci. Ayat 41. Itu Al-Jannata. Al-Jannata, iyal. Lanjut. Al-Ma'wa juga iyal. Al-Ma'wa juga iyal. Ya. Ya. Siapa lagi? 42. As-sa'ah sebagai anisa ada an itu bisa kita sambungkan ya kan? Apa itu? SKN. Oke, lanjut. Lagi Bu Murtia. Ayat 43 min zikraha. Min. Belum belajar ya zikroha minnya aja. Min. Kata depan. Kata depan zikrohanya belum belajar. Terus ayat 44. Ila rabbika. Ya, Rabbika belum belajar, kata gantinya belum belajar, ilahnya aja. Berikutnya sama Asyatan iyal. Iyat. Asyatan? Iyat. Masya Allah, selesai sampai ayat 46 ya. Masya Allah, udah pinter-pinter semua, udah sekian banyak yang diidentifikasi di dalam Al-Quran. Buku satunya belum belajar. Ustazah, Iya. apa Ustazah? Munziru Ya. itu nama pelaku yang pernah kita pelajari. Yang mana? Munziru ayat 45. Wah, keren kalau bisa ingat Munziru, ya kan? Dari Anzara, jadi apa dia, Bu? Pelakunya, pemberi peringatan pelaku. Pelaku, bagaimana caranya, Bu? Dari kata apa asalnya? Nazara. Lah, kalau Nazara, pelakunya Nazirun. Nazir. Ya kan? Salimun, Salim. Salama, pelakunya Salimun. Kalau Munzirun, pelakunya Muslimun. Sama Munzirun, Muslimun, sama. Apa asal katanya? Anzaro. Anzaro, Allah yifta'alik. Anzaro. Dari Anzaro, pelakunya Munzirun. Dari Nazaro, pelakunya Nadirun.
Kenapa kita harus tahu asal-usul katanya supaya kita tahu menerjemahkannya. Kita harus tahu ketika melihat satu ayat, barisnya di mana, itu menentukan apa yang mau kita sebut dalam terjemahan. Munzirun, muslimun itu sama bentuk. Nadhirun, salimun itu sama bentuk. Maka munzirun sama muslimun itu dari kata anzaro dengan aslama. Kalau nadhirun dari nazar. Kalau salimun dari salima. Sangat penting mengetahui akar kata ini dan perubahan-perubahannya. Kalau tidak, kita tidak bisa menerjemahkan Al-Quran. Kita tebak-tebak, oh ini kira-kira artinya begini, kira-kira artinya begini. Tidak bisa. Tapi dengan kita tahu asal-usul kata itu, kita pasti bisa menemukan apakah ini perintah, apakah ini pelaku, apakah ini objek, apakah ini predikat. Semuanya bisa kita ketahui kalau kita tahu asal-usul sebuah kata. Jadi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, tidak cukup mengetahui subjek, predikat, objek. Tapi setiap kata itu, subjek dari mana asalnya, predikat dari mana asalnya, objek dari mana asal katanya, baru kita bisa menerjemahkannya dengan benar. Selesai sudah PR kita hari ini. Alhamdulillah. Silakan. Saya tanya, yang pertama ayat 38. Itu kan ikal al-hayatad dunia. Kalau di artinya itu kok aneh. Kehidupan yang dunia. Kalau yang. Ya, aneh ya. Jadi harusnya gimana Pak? Biar nggak aneh. Nggak tahu saya, makanya saya tanya. Cuma aneh saja. Kalau menurut saya itu aneh. Iya kan? Aneh ya kan? Ini ada alif lam dua-duanya. Kalau ada alif lam dua-duanya kan harusnya terjemahnya pakai yang dong. Ya kan? Iya, yang. Dalam bahasa Indonesia nggak ada kehidupan yang dunia. Dalam bahasa Indonesia apa yang nggak ada? Ya kan? Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada al-hayatud dunya wal hayatul akhirah, ya. Artinya al-hayatud dunya kehidupan yang sifatnya duniawi. Oh. Iya. Oke. Jelas ya Pak ya? Jadi nggak bisa, itu dia nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ada yang nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, tapi kita harus memahami kata itu bentuknya ikal. Al-hayatud dunia artinya kehidupan yang sifatnya duniawi. Maksudnya apa tuh Zaza? Kehidupan yang duniawi yang tujuannya dunia, cari jabatan untuk keren-kerenan, cari ilmu untuk gagahan, cari segala sesuatunya untuk tujuan dunia, kesenangan hidup di dunia, itu namanya kehidupan duniawi. Namanya dunia ya. Oke, sudah jelas. Makasih Ustaz. Jelas ya Pak Herman ya. Satu lagi Ustaz, ayat 40. Ayat 40 sama itu anil hawa itu kan ialnya itu kan bukan kasrah. Bukan kasrah. Ya, kenapa kok jadi dia jadi XAN ya? Anil hawa. Ya. Ini kan termasuk yang belum dipelajari. Sebenarnya saya nggak mau masukin juga ya, kecuali yang kelihatan. Mestinya barisnya kasroh. Nah, jadi kan di dalam bahasa Arab ada yang namanya kata-kata yang udah paten. Dimanapun posisinya, kan posisi kata dalam bahasa Arab, ada yang barisnya U, ada yang A, ada yang I. Ya. Ada yang nggak berubah-ubah. Dimanapun dia ditempatkan, tetap aja barisnya seperti itu. Al-hawa mau ditaruh fi di bawah di depannya an, atau dia sebagai kata pelaku, kata fa'il, tetap aja barisnya seperti itu. Itu kata-kata yang paten yang udah nggak berubah-ubah dimanapun posisi. Itu namanya mabni kalau Bapak sudah belajar. Ya Ustazah. Pengecualian Ustazah. Oke. Sebenarnya saya nggak mau masukin yang belum kelihatan. Saya mau masukin yang udah kelihatan. Seperti sesudah kata depan harus i ujungnya gitu loh. Kadang-kadang kan juga nggak sabar ya. Kita belum belajar kata-kata yang seperti itu. Ya, pertanyaan
Satu-satu dulu yang bicara resen dan Pak Patria dulu, Pak Patria pandai. Nah ini pertanyaan, silakan Pak Patria. Ini yang untuk ayat 34 Ustazah. Tadi kan ada at-tamatul kubra. Itu kan dimasukkan ke ikal kalau tidak salah tadi. Sementara kan baris terakhirnya tidak sama Ustazah. Ayat keberapa? 34. At-tamatul kubra. Iya, ini dia nih pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan yang bagus ini ya. Kita cuma melihat kan alif lamnya ya kan. Dan kita udah belajar dia muzakkar muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi kubro ini apa urusannya ya? At-tamatu dhammah. Al-kubro kenapa enggak dhammah? Sama dengan pertanyaan Pak Erman tadi. Dia udah paten, dia dimanapun ditempatkan dia nggak akan menjadi kubru, nggak akan menjadi kubri. Dimanapun diletakkan dia tetap kubro. Karena dia merupakan kata yang sudah bentukan seperti itu. Terima kasih Ustazah. Jelas ya? Jelas, terima kasih Ustazah. Ya, jadi dia emang bentuknya seperti itu, posisinya sebagai ikal, ikat, dan dimanapun barisnya tetap A, kubro. Ya, itu yang barisnya sudah paten. Terima kasih Ustazah. Ya, silakan. Yang lain? Ini yang masih ada resen, masih mau bertanya? Bu Mutia sama Bu Hasya masih mau bertanya? Kalau enggak, kita selesai. Ya, silakan Bu Hasya. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Tadi itu, sudah. Kalau sudah semua, kita punya waktu 20 menit untuk berbincang-bincang. Karena kita akan membuka kelas baru dalam arti apa? Kelas yang secara formal ya. Ini kan kelas kita dari awal nggak jelas. Afwan Ustazah, Dina izin keluar sebentar ya. Ada yang ngebel. Sebentar ya. Ya. Jadi kelas kita kan heterogen. Tidak satu level dalam yang belajar. Ada yang betul-betul dari awal, dari A. Ada mungkin yang sampai udah O, P, Q. Ada yang memang udah selesai sampai Z. Nah ini kan membuat permasalahan sendiri ya. Yang baru belajar sulit mengikuti. Yang sudah belajar itu mungkin boring ya, bosan belajarnya begini-begini aja. Nah ini sudah kita lalui. Makanya saya isi dengan pelajaran-pelajaran yang nggak ada di buku itu untuk mengisi waktu menjelang buku kemarin keluar. Nah untuk itu saya ingin dengar nih dari bapak-bapak, ibu-ibu tentang pembelajaran yang selama ini kita jalankan. Mungkin hari ini kita terakhir belajar, karena insya Allah tanggal 1 November hari Jumat, kami rombongan Azhariyah pertama akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 12, insya Allah kami dari rombongan kelas terjemah Al-Quran Azhariyah akan berkunjung ke Mesir dulu, habis itu akan ke Madinah, setelah itu ke Mekah, baru kembali ke tanah air. Kita masih ada waktu, saya ingin mendengar komentar, kesan, pesan, ataupun curhat, apapun namanya itu, yang baik, yang buruk, kalau ada yang baik mungkin bisa kita tingkatkan, kalau ada yang buruk mungkin bisa kita perbaiki ya. Saya ingin mendengarkan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar. Mungkin ini dulu kali buat Bapak Ibu yang sudah belajar bahasa Arab ya. Sudah banyak belajar bahasa Arab selama ini, mungkin juga dari sekolah Islam, mungkin juga pernah di pesantren, bahkan ada juga guru ataupun dosen di sini. Saya ingin dengar dari mereka ya. Boleh dengan. Ya silakan dengan Ibu Murtia, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ini secara mungkin otodidak barangkali ya, artinya bukan dari belajar bahasa Arab secara resmi dari level ke level. Tapi memang sejak kecil dari ngaji itu kita sudah belajar. Cuma banyak setelah kemudian beberapa itu udah jurumiyah segala macam sudah dibaca. Tapi senantiasa
mentok gitu. Jadi banyak yang saya nggak paham. Nah begitu Pak Marwan kemarin ngajak ke acara ini, kemudian saya mendapat penjelasan, kok kayaknya saya bisa nyambung gitu. Padahal sebelumnya itu agak sulit. Nah makanya alhamdulillah ada hal yang mungkin kalau dibilang udah pernah belajar, udah dengan kata segala macam itu sudah baca nahu sorof dan sebagainya. Tapi begitu dibahasakan ke bahasa Indonesia dengan kata-kata kata depan, kemudian SKM dan sebagainya, oh saya berpikir, oh begitu maksudnya. Jadi ini menambah ilmu buat saya dan menambah kepahaman. Sehingga ketika baca dalam Quran itu sudah mulai agak lebih lebih memahami kata-kata itu karena dibahasakan ke bahasa Indonesia. Terima kasih Ustazah, barangkali itu Ibu sudah selesai belajar nahu sorof, udah selesai semuanya? Enggak, belum selesai. Selalu di awal kemudian berhenti gitu. Jadi awal berhenti. Berarti kan semua kawaid lughah Arabiyah udah belajar semua, nahunya sorofnya juga udah belajar semua ya Bu ya? Ya, misalnya bahasa Arab al-yadain ya, itu juga sudah bahasa kalau itu pertanyaan-pertanyaan, misalnya mas muka dan seterusnya. Kemudian karena saya juga guru ngaji gitu loh, jadi saya juga ngajarin juga ke anak-anak seperti itu. Misalnya kalau terkait dengan nahu sorof dan segala macam ya paling awal, tapi karena saya udah pusing gitu nggak nyambung, sehingga menurut saya belum sampai pada sesuatu yang harus saya bisa gitu, tapi kok nggak bisa. Nah dengan cara Ustazah menjelaskan begini, ini saya mulai paham gitu, ada kata putusnya itu tersambung dengan penjelasan dengan bahasa Indonesia ini gitu. Ya, ada KN, ada itu baru saya paham. Oh dulu kita tahunya cuman misalnya masdar atau kemudian tadi yang jadi SKM itu yang kata depan dari huruf jar, majrurun, bihi dan seterusnya. Itu secara itu biasanya kita mengartikan itu dengan kalimat itu, biar ma'adi, mabniun alal fathi dan seterusnya. Itu sudah. Tapi kemudian terputus sepertinya saja. Tapi dengan cara ini, dengan cara yang saya sampaikan, saya seperti mengulang kembali gitu. Dan kemudian teringat kembali apa yang sebelumnya saya pernah belajar. Dan ini insya Allah memudahkan saya untuk mengajarkannya kembali. Terus Ibu nggak bosan nih belajar kayak gini? Ya. Malah dibilang mengulang-ulang, saya makin paham insya Allah. Dengan mengulang-ulang itu, oh iya kemarin kurang paham, sekarang jadi paham. Jadi Ibu mau ikut lagi? Kita kan akan memulai dari kelas awal nih Bu. Kita akan mulai lagi seperti saya akan mengajar dengan orang-orang yang seakan-akan tidak tahu apa-apa. Ibu nggak bosan? Enggak Ustaz, saya ikut. Nanti kalau level berikutnya ikut lagi gitu. Yang pertama ikut, yang kedua ikut. Masya Allah ya. Terima kasih Ibu ya komentarnya. Boleh yang lain ya, ini bagus nih dari Ibu yang sudah menguasai qawaid lughah Arabiyah. Boleh yang lain yang sudah menguasai qawaid lughah Arabiyah, saya khawatir ibu-ibu, bapak-bapak ini akan bosen gitu kan, akan boring. Apalagi yang kita akan mulai kelas ini akan benar-benar dari awal gitu loh. Jadi jangan sampai ini pelajaran bukan salah pelajarannya. Arti kok ini lagi memang yang mau diajarkan yang level awal gitu. Nah jadi saya mohon kalau ada ibu bapak yang lain yang sudah belajar qawaid lughah Arabiyah, apalagi udah selesai dengan semua kaidah-kaidah bahasa Arab termasuk nahu sorofnya gitu. Boleh ada yang ngasih komentar yang lain? Boleh, Ustazah. Silakan dengan Bapak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama ini belajar nahu sorof itu terlalu didominasi oleh ilmu nahwu ya. Jadi ilmu sorofnya itu sangat tidak imbang gitu ya. Jadi terjadi perubahan kata, kita semakin bingung tidak tahu gitu. Tapi dengan adanya seperti ini, seperti Ustazah lakukan dan ada bukunya, ini justru yang kita nantikan gitu. Jadi kan ini urut begitu ya. Dari perubahan kata ini menjadi kata yang lain begitu, kita jadi tahu menerjemahkannya. Walaupun kita sudah belajar lama, tapi sorofnya tidak imbang dengan nahwunya, itu
sama sekali tidak tahu Ustadzah gitu. Jadi saya menyambut baik adanya ini. Apalagi ini Bapak, saya mau langsung bertanya, diterjemahkan Bapak udah bahasa selesai Indonesia. belajar semua kawaid lughah Arabiyah, nahwu sarafnya udah selesai semua? Saya dulu di sekolahan, pernah sekolah di PGA ya, setingkat aliyah gitu ya. Kemudian setahun di IAIN ikut di lembaga bahasa, ya, lembaga bahasa Arab, tapi tidak sampai selesai ya, saya hanya setahun aja. Kemudian saya menyelesaikan di sekolah umum gitu ya. Tapi ini sangat kita pahami gitu loh dengan metode ini. Karena semuanya diterangkan dalam bahasa Indonesia dan perubahan kata, perubahan arti itu sangat kita nantikan sebetulnya. Walaupun kita sudah belajar lama, hanya belajar nahwu saja, sorofnya tidak, seperti ibu ajarkan ini, kita tidak tahu apa-apa gitu. Jadi terima kasih dengan adanya ini membantu, sangat membantu untuk memahami, menerjemahkan Arabiyah gitu. Terima kasih Ustazah. Ya, jadi saya nih bertanya ya sama Bapak, saya khawatir bapak-bapak, ibu-ibu ini boring dengan kelas ini karena saya dari sekarang saya kasih tahu bahwa kita akan memulainya dari buku, dari halaman pertama gitu ya kan. Jangan sampai ada yang begitu gitu. Nah mungkin buat yang katakanlah sudah memahami dengan baik dan sudah ini, ya nggak apa-apa kalau nggak ikut kelas gitu kan. Nah kita memang peruntukkan untuk yang pemula, kita nggak ada pelajaran tambahan Pak ya. Untuk di kelas sekarang, apa yang ada di buku kita selesaikan, bisa selesai 2 bulan, kita selesaikan 2 bulan. Dan juga lebih banyak prakteknya sampai semua yang kita pelajari itu selesai dan udah matang gitu. Seperti tadi perubahan kata itu semua harus matang dipraktekkan di dalam Al-Quran. Sengaja saya ajak Bapak Ibu semua berbicara di sini, tolong dikemukakan apa yang dirasakan. Jangan nanti di kelas kita tidak mau lagi ada perbedaan yang satu dengan yang lain, karena kita akan mulai dengan satu level dengan pelajaran yang udah Bapak Ibu lihat di bukunya gitu kan. Nah, kita akan fokus di situ sampai itu matang betul-betul dipraktekkan di dalam Al-Quran, baru kita melangkah ke tahap-tahap selanjutnya. Silakan yang lain yang mau berikan komentar. Terima kasih Ustazah. Ya. Kembali kasih Pak. Saya Ustazah. Ya silakan. Dengan Ibu Emra. Ya. Jogja ya Bu. Ya Jogja. Jogjanya di mana Bu? Jogja saya di kota Jogja, Ustazah, di Umbul Harjo. Ya, karena kakak saya juga ada sana Bu, kakak adik saya ada di Jogja. Ya silakan Bu. Ya. Ya Ustazah, saya termasuk yang semangat mau ikut dari awal. Karena saya dulu juga kebetulan terlambat masuknya. Mungkin baru minggu keempat saya ikut, udah gitu mungkin saya juga termasuk yang agak lambat kalau menerima pelajaran. Jadi saya tetap semangat ikut dari awal gitu. Saya walaupun saya suka ngumpul PR, tapi memang kadang-kadang nggak pede mau raise hand. Jadi saya tetap semangat ikut dari awal. Jadi insya Allah tidak akan bosan lah Ustazah. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih Ibu masukannya. Saya ingin dengar dari ibu-ibu semua, bapak-bapak yang merasa boring, yang merasa apalah dengan kelas ini ya, supaya saya juga jadi tahu gitu. Silakan yang lain. Bapak Tria, masih ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sama dengan yang pertemuan yang lalu akan tetap ikut. Karena kondisi saya itu memang belajar dari awal. Dari semula tidak pernah belajar nahu, tidak pernah belajar nahu saraf, tidak pernah belajar terjemah dan lainnya. Cuman berbekal dari belajar mengaji di surau dulu. Sementara setamat SD itu saya ke sekolah umum seluruhnya sampai ini. Jadi kenapa alasan saya ingin ikut kembali, karena setiap pertemuan itu walaupun materinya nanti akan dibahas sama, tetap ada pertambahan-tambahan yang penting. Contohnya tadi kita lihat dari ketika kita membahas ikal tamatul kubra, itu belum ada disebutkan sebelumnya. Jadi setiap pertemuan itu ada perkembangan-perkembangan baru yang menambah wawasan kita sehingga kita lebih paham.
Kemudian yang sangat membantu bagi saya secara pribadi apabila PR itu secara rutin. Karena ini adalah salah satu yang memicu kita untuk melihat kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya, kemudian mencari di dalam Al-Quran dari apa-apa yang sudah kita pelajari. Sementara pengalaman pribadi saya, kalau saya lihat di surat An-Nisa itu paling banyak ikat. Paling banyak ikat. Saya hitung-hitung sampai ratusan itu. Jadi itu makanya saya ngotot ikut kembali dengan kelas dasar ini. Mudah-mudahan diizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi masih tetap mau ikut ya Pak ya. Ini memang saya sengaja buka di awal supaya terbuka kita dengan apa yang jangan nanti berpikirnya dapat apa gitu, tahu-taunya cuma dapat ini gitu kan. Ini lagi diulang. Kita memang akan membuat seperti itu Pak Petrial. Jadi satu hari untuk materi, satu hari kita dengan grup, dengan kelompok itu mempraktekannya di dalam Al-Quran. Nanti akan saya bagi tugas-tugas. Jadi tugasnya nggak sama. Kelompok A tugasnya ini, kelompok B tugasnya ini. Nanti kita satukan. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditanyakan kepada ketua kelompok. Kalau tidak bisa diselesaikan, kita bahas di kelas. Jadi insya Allah kita seimbangkan antara materi dengan praktek di dalam Al-Quran. Itu untuk kelas yang akan datang. Silakan yang lain. Ya, Bu Aisyah masih mau bertanya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin ikut tetap dari yang awal, Bu. Saya memang selama ini ya ngaji gitu karena sekolah. Saya dari SD sampai kuliah itu umum. Oh ya. Iya, alhamdulillah menghafal-hafal ayat ada, tapi yang ilmunya saya belum punya, makanya saya mau tetap ikut dari awal. Nah, begitu Bu. Baik, terima kasih. Ini kita ingin dengar dari yang lainnya ya, silakan kasih masukan. Bisa ada Umu Afif juga mau kasih masukan, silakan. Terutama yang ini, yang udah belajar nih, yang udah belajar istilahnya kan semua udah dipelajarin, udah tahu gitu. Terus ngapain lagi belajar kayak gini gitu. Silakan ya ibu-ibu. Bapak-bapak juga. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niar dari Malang. Saya insya Allah sangat senang sekali untuk mulai dari awal lagi. Karena terus terang ini memang sangat baru dan yang selama ini yang saya pelajari cuman baca Quran kan kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih untuk Qurannya insya Allah bisa kan kayak gitu Ustazah. Tapi ini memang saya ingin untuk ulang dan insya Allah tidak akan pernah bosan. Ibu udah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Belum Ustazah. Ya. Nanti kita ingin dengar juga ya dari teman-teman yang pertama kali mengikuti ya. Sekarang silakan yang siapa yang udah resen. Ya silakan. Muafif ya. Yang pertama kalau dari diri saya Ustazah, kalau belajar tuh udah banyak sama dengan tadi, nggak pernah tuntas. Berarti ini ada kesalahan daripada tim pengajar kita gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman saya ini banyak yang mungkin guru bahasa Arab, tularkanlah cara mengajar Ustazah ini pada murid-muridnya sehingga tidak terulang. Ya seperti kita ini belajar sedikit udah mundur gitu, karena caranya itu tidak pas. Ya, jadi seperti Ustazah ini barangkali teman-teman yang ikut ini bisa mengajarkan kepada murid-muridnya mahasiswanya gitu sehingga betul-betul nyampe bahasa Arab tuntas belajarnya gitu. Jadi insya Allah kalau saya pribadi saya akan belajar terus, kalau bisa saya mengajarkan. Kemudian saya berharap pengalaman-pengalaman kita tidak terulang sama murid-murid kita gitu. Mohon izin Ustazah mengikhlaskan ya ilmu Ustazah mungkin akan disebarkan bagaimana belajar bahasa Arab yang mudah itu dengan menggunakan istilah bahasa Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Begitu saja saya masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muafif. Ini juga metode ini kita temukan karena saya menghadapi persoalan yang sama. Ya kan? Dan menghadapi persoalan yang sama, saya belajar di Universitas Al-Azhar, berangkat ke Kairo dengan modal nol besar. Bahasa Arab saya nol besar. Saya sempat belajar sekolah agama di sini, tapi ya bahasa Arabnya seperti itu tidak cukup sebagai modal untuk kuliah.
Tapi karena ada keharusan dari orang tua untuk belajar agama, saya betul-betul istilahnya bahasa Arab ini pelajaran yang nilai saya paling rendah. Saya nggak pernah selama sekolah dari TK sampai selesai aliyah itu nggak pernah dapat angka merah. Semua nilai saya 89, 89, angka 7 aja jarang. Tapi bahasa Arab saya 5. Dan saya harus menggeluti itu. Nah, kesulitan itulah yang akhirnya menemukan metode ini. Jadi rupanya Allah kasih kesulitan untuk kita bisa melakukan sesuatu. Saya nggak minat sama sekali dengan bahasa. Saya minatnya dengan eksakta. Saya kuliah di IKIP, Rawamangun, Jakarta, jurusan kimia teknik. Saya insya Allah yang namanya pelajaran eksakta, insya Allah nilai 9 semua, full mark kalau orang bilang, ya kan? Tapi bahasa Arab saya cuma ini. Ternyata kesulitan itulah yang melahirkan metode ini. Jadi Allah kasih kesulitan, jangan bersedih hati. Allah ingin memberikan sesuatu. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan ini kita berharap bahasa Arab nanti di Indonesia menjadi bahasa yang disenangi karena kitanya paham dan membaca Al-Quran kita mengerti dengan arti. Terima kasih Muafif. Lanjut. Ustazah silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah. Ya silakan Pak Afrial. Afrial. Tipe domisili di mana Pak? Di Jakarta Pak Bu. Ya silakan Pak. Jadi melihat dari pendapat teman-teman tadi, kemudian juga dari pengalaman kita belajar bahasa Arab ini, Ustazah ya, kesulitannya itu hampir sama semua. Akhirnya orang banyak berhenti di jalan gitu, karena kesulitan memahami istilah-istilahnya itu. Tapi dengan Ustazah menemukan ini satu hal yang pakai solusi yang luar biasa ini Ustazah. Jadi kalau saya mengusulkan tidak apa-apa semua ini mulai dari nol lagi, dari kelas baru, kan nggak ada salahnya untuk mendalami atau belajar dari awal lagi supaya lebih paham lagi. Kemudian kelemahan dari sistem yang sekarang ini, kita ini kan beragam Ustazah. Dengan beragam ini kadang-kadang cukup mengganggu juga orang-orang yang dari nol, tahu-tahu nanti disela oleh orang yang sudah pernah belajar dengan istilah-istilah juga yang mereka pahami, sehingga mengganggu lagi gitu. Jadi kalau bisa, bagus menurut saya sih kita sama-sama dari nol lagi. Terserah bagi yang sudah belajar dia mau terus atau mau ikut ulang, tapi yang jelas kelas itu seragam, nggak ada lagi seperti sekarang ini. Mungkin tuh dari saya Bu Ustazah. Nah ini tuh pesan dari Pak Afrial ya. Nih yang udah pintar-pintar takutnya udah pintar-pintar takut bosan ya Pak Afrial ya. Karena dia udah pengen melaju, kepengen terbang gitu kan. Yang di bawah belum bisa ikut gitu ya. Jadi apa yang mengganggu yang lagi belajar yang dari nol. Karena dia mempergunakan kadang-kadang istilah ini maf'ul bih, ini yang lain mana tahu maf'ul bih apa itu masdar segala macam, sehingga agak mengganggu. Tapi kalau seperti yang Ustazah rencanakan itu ada bukunya, kita belajar dari nol, sehingga sama level kita. Kalau toh udah pernah belajar, kan tidak ada salahnya kita lebih memahami lagi. Toh dari pelajaran yang tadi, pesan dari ibu-ibu yang sudah, walaupun dia udah belajar nahu saraf, tapi kebanyakan belum bisa dipakai juga. Percuma. Karena tidak bisa di istilah-istilahnya itu yang enggak ini. Tadi juga disampaikan oleh Pak tadi yang antara nahu dan sarafnya itu juga enggak imbang, akhirnya sama aja enggak pakai juga. Tapi kalau dengan metode yang Ustazah bikin ini kelihatannya sih mudah-mudahan dari nol pun kita kayaknya sih ya bisa lah walaupun pelan ya. Makanya dari nol lagi kita belajar nggak ada salahnya. Toh kita belajar ini juga termasuk ibadah juga Ustazah. Ibadah, betul. Satu huruf aja kita udah ada pahalanya satu huruf. Apalagi tadi Ustazah juga bilang kan satu huruf aja antara la dan li aja udah beda arti, udah dapat pahala lagi kita. Jadi tidak ada salahnya kita dari nol. Jadi sistematis gitu belajarnya sampai terakhir. Mungkin itu dari saya Ustazah. Baik, terima kasih. Jadi begini Pak, maksudnya
Yang udah pintar-pintar nggak usah ikut dulu gitu. Ya, terserah dia lah Bu Ustaz. Oh gitu, Terserah dia lah. Ya kalau Bapak karena Bapak bilang kan mengganggu karena yang ditanyain yang tinggi-tinggi gitu nggak paham. Nggak, Gitu ya. maksudnya di grup yang sekarang. Di grup sekarang ini kan suka gitu. Ada yang nyela tuh. Wah, ini tahu-tahu dia pelajarannya udah lebih, sehingga kita yang masih dari nol ini jadi bengong-bengong aja. Iya betul Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kita ingin dengar juga dari pemula ya. Ini juga ada Bunda Tati nih dari jauh nih, Bunda Tati pemula atau juga udah tinggi tingkatannya ya. Kita ingin dengar juga nih dari pemula ya. Dari yang udah belajar udah ada beberapa masukan. Dari yang pemula apa keluhannya, apa keinginannya, apa yang bisa kami berikan. Kita ingin memberikan yang terbaik nih buat santri-santri Azharia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sangat mengapresiasi karena saya sama sekali bisa mengaji tapi tidak tahu artinya ya. Jadi ini sesuatu yang baik dan saya akan tetap ikut dari semula dari pertama. Karena juga saya tidak mempunyai buku sekarang. Nanti kalau saya kembali ke Indonesia, saya akan mendapatkan buku itu. Jadi lebih semangat begitu ya. Karena sekarang walaupun sudah mendapat materi, kadang-kadang saya ingin mencari apa sih itu kembali sekarang. Saya akan ke Indonesia untuk mengambil buku dan untuk bisa mempelajari dengan baik gitu ya. Dan juga pengalaman Ustazah Eli tentang belajar bahasa Arab itu sama dengan pengalaman saya tentang belajar bahasa Belanda. Saya sekarang mengajar bahasa Belanda dengan pengalaman saya, bagaimana kesulitan saya waktu dulu memahami bahasa Belanda, sampai sekarang alhamdulillah bisa mengajar kepada mereka dengan sistem yang mereka pahami karena pengajarnya adalah pemakai bahasa Indonesia menerangkan. Jadi pengalaman Ibu Eli dalam belajar bahasa Belanda, bahasa Arab itu hampir sama dengan pelajaran saya. Cuman tentu saja kalau belajar bahasa Arab itu berkahnya lebih banyak. Jadi kita punya pengalaman yang menjadi guru kita itu betul-betul itu menjadi suatu suatu pegangan yang saya sangat hargai karena saya juga mengalami kesulitan. Bayangkan saya adalah salah satu pegawai negeri di Belanda di dalam kantor yang lebih dari 2.000 orang. Saya adalah 2 orang Indonesia yang menjadi pegawai negeri yang tidak mempunyai dasar bahasa Belanda sama sekali, tapi dengan keuletan saya dan dibantu oleh orang-orang yang ingin membantu saya bisa mendapatkan PNS orang Belanda gitu. Itu sedikit bukan pamer tapi bangga ya karena keinginan keuletan bisa mencapai. Mudah-mudahan dengan keuletan itu saya bisa belajar bahasa Arab dan memahaminya. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah, Bunda Tati sampaikan ke ujung. Sampaikan ke ujung belajar bahasa Arabnya dengan metode Azharia. Insyaallah bisa seperti bahasa Indonesia kita memahaminya. Amin. Dan mudah-mudahan saya juga bisa ketemu setelah Bunda Ustazah kembali dari umroh. Saya berniat untuk bertatap muka walaupun kita sudah lama kenal, dan teman saya dari Belanda Ibu Linda Rosalinda juga akan menemani saya insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Jakarta Ibu. Kemarin saya bertemu dengan santri dari Australia. Insyaallah, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di tanah air. Saya ingin mendengar lagi ya dari pemula apa keluhannya, apa boleh curhat di sini. Curhatnya jangan di belakang, curhat di sini biar didengar oleh teman-teman semuanya. Ada nggak ya pemula nih nggak berani ngomong kalau di sini nih? Ya boleh, saya juga pemula. Ini bukan pemula, silakan Pak. Saya juga dari nol nih, Ustazah. Saya juga kalau boleh saya juga komentar sedikit. Ya silakan Pak. Saya memang dari nol belajar bahasa Arab ini, dan saya orangnya juga pembosan. Tapi di sini kok saya betah gitu. Saya orangnya kritis. Kalau yang saya jawab enggak puas, saya keluar gitu. Tapi di sini betul-betul puas. Ustazah sendiri sering mengatakan saya itu kerjanya kritis banget gitu. Ya itulah modal saya. Tapi di sini saya mendapatkan sesuatu yang saya harapkan, dengan cara metode belajar yang seperti ini,
Bahkan ada 2 bab buku yang baru dapat, saya sudah mengerti tanpa ustadzah ajarkan itu. Kan saya ikut baru sampai kata majmuk. Ada kata depan dan subjek predikat, itu saya baca sendiri, saya bisa ngerti. Begitu gampangnya, begitu mudahnya, begitu mudah dimengerti. Jadi saya betul-betul tertarik banget lah dengan ini, dan saya ingin belajar terus. Kalau saya pernah katakan kepada teman-teman, kalau tidak ikut rugi, nggak ada tempat lain yang belajar seperti cara belajarnya seperti ini. Jadi sangat mudah dipahami, apalagi kalau sempat ikut Zoom, dibaca buku aja sudah agak mengerti gitu, walaupun belum 100%. Jadi sangat puas dan ingin terus belajar. Walaupun sudah setengah, balik ke bawah lagi tidak masalah. Itu sudah. Ya, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Herman lontarkan itu kan udah ketahuan ya, Pak Herman itu pertanyaannya al-hayatid dunia, orang-orang yang nggak bertanya seperti itu, karena Pak Herman mengartikan kehidupan yang dunia, nggak nyambung dengan bahasa Indonesia kan, yang itu harus diberikan pengertiannya. Nah, pertanyaan Pak Herman ini kritis gitu. Nah, Pak Herman baca aja udah paham, terus ngapain ikut lagi dari awal, udah baca sendiri aja udah bisa. Ya, seperti Pak Faryo tadi kan ada item-item baru, setiap pertemuan itu ada item-item baru yang muncul, yang mungkin kalau tidak ikut belajar ya akan terlewat gitu. Ya, baik. Masih ada satu orang lagi deh dari pemula deh. Lagi, Bu Ramadiani. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Bu Aan, saya juga pemula benar karena belum pernah belajar, pernah juga belajar waktu itu, cuman masih sama seperti ini di tengah-tengah saya nggak ngerti karena menggunakan istilah-istilah bahasa Arab yang saya nggak tahu. Nah, akhirnya saya berhenti tengah jalan, ya itu belum paham. Nah, dengan saya ikut metode Azhariyah yang diajarkan Ustazah, ini yang diulang-ulang itu justru yang bikin saya mengerti paham, terutama untuk dari awal ya, kayak ikat, itu benar-benar, dan itu dicoba dicari di Al-Quran. Oh, ini jenis di Al-Quran itu yang iyat itu seperti apa, iyal itu seperti apa, KD, KN. Jadi langsung lihat di Al-Quran. Saya memang benar-benar belajar dari awal sekali yang bisa saya pahami pelan-pelan ya, Bu, tapi belum semuanya saya pahami. Jadi dan memang untuk resen saya juga jarang, karena udah keburu santri-santri yang lain udah resen dan udah ini, jadi saya belum pede banget untuk resen. Tapi saya kalau Ibu buat kelas, saya mau ikut yang dari awal sekali itu, Bu, karena memang step by step yang Ibu ajarkan itu bisa dipahami. Itu, Bu. Baik, jadi masih ada nih yang mau ikut dari awalnya. Ada teman saya nih, Bu Suhaila nih, saya ingin dengar. Dia teman saya belajar Nausoroh di Aliyah. Mana Bu Iis Suhaila? Ya, Assalamualaikum. Ya, saya dengarkan di komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernah kita belajar sama-sama. Jujur aja, saya tidak suka dengan pelajaran. Suaranya putus-putus. Karena saya mau untuk Nausoroh Arabnya. Lalu saya juga pernah ikut. Saya juga pernah ikut di di online lainnya, dan itu, tapi saya hanya separuh jalan aja. Nah, kemudian ini saya juga baru yang paling saya pahamin, baru banget saya bukan baru, maksudnya saya paling paham yang istilah KM, kata majemuk. Waktu itu saya pernah belajar ada kata istilah majemuk, saya nggak pernah tahu. Itu saya kalau jawab itu menduga-duga aja, saya tebak-tebak, oh ini paling ini kata majemuk kan. Karena saya nggak tahu cara untuk kata majemuk itu apa gitu. Nah, di sini Ustazah ngajarin dengan jelas. Ada ciri-cirinya, harus terakhir huruf akhirnya kasroh gitu. Awalnya nggak usah dijelaskan, yang penting akhirnya kasroh, alif lam. Nah, di situ saya paham di situ. Jadi saya apresiat banget gitu loh, dan berterima kasih banyak
mengenai yang diajarin di Azaria. Cukup mengerti. Bagus. Terus mau ikut lagi dari awal, kan udah belajar dari awal kemarin. Insya Allah ikut, masa ditinggal. Enggak. ikut terus, insya Allah. Ikut terus. Ya, masih ada yang lain? Walaupun udah belajar komentar? Ya, 5 menit lagi waktunya. Yang saya khawatirkan ini kan, istilahnya kalau yang mau belajar dari awal dan nggak boring, nggak bosen gitu ya. Masalahnya yang sudah selesai belajar nahwu sorofnya, terus dan kemarin juga udah ikut dari awal gitu loh. Kemarin juga udah ikut dari awal sampai hari ini, dan kemudian diulang-ulang juga itu pelajaran. Nah sekarang mau masuk buku, mau mulai lagi dari itu. Nah ini yang saya khawatirkan, teman-teman yang udah selesai belajar nahwu sorof semuanya, kemudian sudah ikut juga ini dari awal, yang sudah diulang-ulang ini, sekarang mau memulai dengan buku dari awal juga gitu. Nah ini kan bisa membuat orang boring, bisa bikin orang bosan gitu. Nah sementara kita nggak bisa katakanlah melayani ya, karena kita harus satu level aja sekarang ini. Seperti Bapak itu bilang tadi, mengganggu dikasih istilah-istilah baru yang kita belum dikenalkan gitu. Nah ini juga keluhan dari pemula yang mereka merasa keberatan gitu. Karena itu kita udah kesimpulan saya, kita akan memulai dari awal, dan siapa yang mau mengikut memang ikut dari awal, tidak ada penambahan pelajaran kecuali apa yang ada di buku. Berarti turun level nih kalau yang udah pada selesai. Nah, apakah bersedia seperti itu supaya kelasnya nanti nyaman untuk semua? Ini kan ada yang nyaman, ada yang enggak ya. Ini ada Dr. Yurni nih, raise hand. Silakan Dr. Yurni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya yang lain. Maaf, Dr. Yuni bisa dibuka lagi mic-nya. Ya, buka lagi, unmute lagi Uni. Baik. Sebenarnya saya ini pemula dan lansia. Jadi belajar itu memang harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, nggak mantap. Nah, jadi yang saya rasakan dengan metode Azaria ini, satu ya, ini bertahap. Jadi bertahap, secara sistematis, kemudian diulang-ulang, kita akan semakin paham. Jadi saya juga mau ikut, walaupun diulang-ulang, ya justru diulang-ulang itu yang saya harapkan. Supaya mantap, apalagi udah lansia nih, lansia itu udah banyak lupa. Itulah kira-kira Ustazah. Jadi tergantung niat kita. Jadi kalau memang ada yang sudah lanjut, nah niatnya mengulang, ya terpaksa tadi Pak April ya, tadi ya ditahan-tahan. Kalau memang mau ikut dari awal lagi, oh ini udah saya tahu nih, ditahan supaya kita yang mengulang dari awal ini bisa nanti jadi satu level gitu. Kan kalau saya udah baca bukunya itu bagus sekali, secara bertahap, sistematis, pelan-pelan gitu. Sehingga mengapa seperti itu, kita akan semakin paham. Dan tujuannya adalah bagaimana kita memahami isi Al-Quran. Nah itu yang saya inginkan dari metode ini. Jadi kalau mungkin kita belajar selama ini, kita bisa penggal-penggal, kita artikan sesuai dengan kita lihat kamus, tetapi mungkin kita belum paham apa maknanya sebenarnya. Kemana arahnya ayat itu yang kita belum saya terus terang ya, mungkin yang lain sudah, tapi saya merasakan belum. Jadi makanya saya walaupun dimulai dari awal, saya ikut dari awal. Memang saya mengharapkan diulang-ulang, karena udah lansia nih Ustazah, udah 78 hampir. Ya, baik. Kira-kira. Assalamualaikum. Nah, cuma satu lagi pesan, kesepakatan kita yang sudah kita sepakati aturan mainnya di dalam kelas ini kita ikuti. Ya. Jadi kita ikuti. Ini dia, makanya saya kemarin mungkin agak banyak peraturan ya, karena kelasnya kan bervariasi ya, tidak satu level. Sehingga kalau ada diskusi di kelas, istilahnya, yang didiskusikan itu pasti yang tinggi-tinggi gitu. Yang pelajaran kita belum perlu didiskusikan, cukup bertanya sama saya gitu. Nah ini kan bikin gaduh. Tapi kan yang udah ngerti itu maunya, kita udah mau mendiskusikan persoalan-persoalan ini. Yang lain belum ngerti apa yang mau didiskusikan, saya bilang. Diskusikanlah tentang ikat, KM gitu kan.
itu insya Allah semua bisa ikut gitu. Tapi ketika diskusinya udah jauh ya kan, yang pemula protes gitu. Buat apa sih ini bikin pusing gitu? Itu udah pernah di kelas sebelumnya. Di kelas sebelumnya udah pernah terjadi diskusi seperti itu, udah kemana-mana karena yang belajar udah tinggi gitu. Yang pemula dengar aja belum pernah gitu. Nah bahkan yang udah dengar juga isi masdar, dari dulu udah dengar isi masdar, sampai sekarang nggak tahu apa sih isi masdar. Ya masih ada begitu. Nah kenapa ada batasan-batasan di kelas? Ada hal-hal yang sangat heterogen yang mengganggu, tidak nyaman yang lainnya itu. Nah kita kan ingin nyaman untuk semua, ya kan? Karena itu kita harus satu level. Gitu. Kalau levelnya beda pasti ada yang nggak nyaman. Nah karena itu saya kita buku yang ada emang buku 1, kita akan mulai dari buku 1. Nah seperti Bu Yuni tadi sampaikan, apakah bisa menahan diri ataukah nanti bakal terjadi kegaduhan lagi, ya kan? Nah ini yang kita khawatirkan, makanya saya bilang yang memang udah ngerti, pertama udah belajar dari luar, yang kedua udah mengikuti dari awal dan sudah berulang-ulang pelajaran. Sekarang mau dimulai lagi dari buku pertama. Kalau memang udah ngerti dan 100% istilahnya dan tidak perlu ngulang lagi, nggak apa-apa, istirahat dulu misalnya kan gitu. Jangan nanti yang maaf nih bahasa kasarnya, yang tersalah tuh ustazah gitu. Kenapa sih di kelas nggak boleh diskusi? Kenapa sih nggak boleh begini? Kenapa sih nggak boleh begini gitu kan? Kan kita tahu ya bagaimana. Jadi itu kepalanya. Jadi kalau kita selevel, insya Allah tidak ada gesekan. Iya ada Bu Febri yang mau Pak Afrial udah kan ya? Terakhir ya Bu Febri ya, masih ada yang lain? Kita udah mau maghrib ini. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustazah, prinsipnya apa yang disampaikan tadi, semua dari santri-santri yang pemula maupun yang sudah banyak yang sudah pandai-pandai berbahasa Arabnya, sebetulnya bagus semua. Apa yang sudah Ustazah sampaikan itu bagus. Jadi memang kita itu sebetulnya belajar memang seperti yang Ustazah rencanakan, mempunyai buku sejak awal. Karena kemarin ada masalah-masalah sehingga ini tertunda. Namun kalau saya secara pribadi, bahwa belajar itu tidak harus berhenti karena kita udah bisa. Terus kita stop, kita udah bisa, ngapain ikut lagi. Bukan itu tujuannya, karena kan kita memang belajar Arab ini kan diulang-ulang Ustazah, bahasa Arab ini. Ya nggak apa-apa Bu Febri, kalau emang udah mengerti, udah memang mengerti pelajaran itu kan nggak mesti ngikut lagi gitu. Yang bagi yang sudah mengerti maksudnya. Betul. Memang silahkan, memang itu bagus. Kalau memang itu punya prinsip ya, tapi kalau saya pribadi terus terang, saya memang apapun yang akan dipelajari metodenya pasti lain. Seperti tadi disampaikan, sudah ngerti nahu sorof, sudah tamat, sudah khatam, tapi aplikasinya kan tidak bisa, tidak memahami, gitu loh. Jadi sebetulnya sih nggak ada ruginya, tapi bagi yang mereka merasa mampu, silakan saja, daripada mengganggu di kelas seperti yang minggu lalu itu disampaikan. Saya juga terkejut itu, ada teman yang mengatakan sudah bikin kelompok diskusi, ada bagian yang men-screenshot, ada bagian yang merekam. Sebetulnya itu tidak etis. Di dalam kelas seperti itu, apakah itu sudah izin dari ustazah? Nah, itu maksud saya. Jadi kalau itu terjadi lagi nanti dengan kita satu level dengan satu buku ini, mudah-mudahan sih, alhamdulillah mungkin damai-damai saja ustazah. Nah, itu menurut saya ustazah. Ya, terima kasih ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bu Febri ini yang udah tamat nih, dia udah khatam nahu sorof, bahkan udah sampai balaghah dia nih. Jadi Bu Febri masih mau ikut nih dari awal. Nggak bosan? Nggak bosan. Enggak bosan. Kan ya, ikut aja udah berpahala ustazah. Kan kita lagi cari tabungan pahala, ya kan? Ya tapi kan istilahnya kalau mau level lebih tinggi lagi kan boleh lah istilahnya mencari level lebih tinggi lagi, nggak ada salahnya juga. Ini kan kalau kita tidak mengikuti dari buku 1, kita nggak akan bisa masuk nanti ke level berikutnya, ya kan? Terputus juga ya gitu ya kira-kira. Ini yang penting sekarang ada kebebasan ya, tidak ada keharusan untuk ikut dari awal ya. Bagi yang mau ikut silakan. Yang mau istirahat dulu juga nggak apa-apa istilahnya. Kalau memang sudah berulang-ulang dan itu sudah dipahami, buat apa juga ulang. Mungkin dari admin sendiri ya Bang Asbi ada nggak ya? Ada Bu Rina, ada Bu Diana, ada Pak Marwan yang ada. Mungkin ke saya nggak ngomong, coba di sini apa yang dirasakan nih untuk kelas. Biasanya cuma kasih tugas doang.
Ada komentar dari kalau nggak ada kita tutup. Iya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau saya udah dengar semuanya. Ya, tadi penjelasan dari santri-santri yang sudah mengikuti kajiannya Ustazah, kelihatannya pada puas Ustazah dengan materi dan cara pembawaan dan penjelasan-penjelasan yang sudah Ustazah jelaskan di kelas ini. Jadi menurut saya memang sebaiknya para santri-santri ini mengikuti Suaranya nggak jelas, Bu. Apa yang diajarkan oleh Ustazah kita ini. Nggak jelas ya? Walaupun mungkin sudah belajar di mana-mana, tapi saya berani yakin bahwa ilmu yang diberikan oleh Ustazah ini ada yang tidak diperoleh dari tempat lain. Karena saya merasakan seperti itu. Jadi memang sebaiknya kita mengikuti aja peraturan yang ada, yang sudah yang akan diberikan kepada kita semua, misalnya supaya tertib semuanya ya, tidak ada kegaduhan, ini merasa sudah bisa ini sehingga mau menunjukkan bahwa ya ini lebih tahu dari yang lain. Enggak, semuanya kita ini belajar dari level yang sama. Itu insya Allah apa yang niatnya kita baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan juga buat diri kita sendiri. Jadi ya saya pribadi minta supaya bisa menahan diri lah kalau memang sudah merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Karena bagi saya ilmu itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semua itu pasti ada baik semuanya. Bagi saya seperti itu. Jadi kalau dari Ustazah memberikan suatu penjelasan, itu pasti ada sesuatu yang baru. Itu dari yang kita terima saat ini. Dan lagi kalau untuk misalnya mau membuat diskusi itu sebaiknya memang sepengetahuan Ustazah, karena biar bagaimanapun ini materi, teori, itu semuanya dari Ustazah. Kalau menurut saya itu suatu hal yang harus dijaga karena ini merupakan suatu pemikiran. Pemikiran itu harganya mahal sekali. Jadi kalau memang ada yang berniat mau membuat diskusi, itu sebaiknya ya memang sepengetahuan dari pemilik teori atau pemilik ide pemikiran yang sudah menuangkan, karena itu mahal sekali. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak bisa semua orang itu mau membuat mengkopi lah apa yang sudah diajarkan oleh Ustazah. Oke, kita udah bisa, yuk kita bikin diskusi sendiri dengan teori. Itu kayaknya kurang etis kalau seperti itu. Kalau menurut saya itu ya. Jadi ya lebih baik segala sesuatunya, langkah-langkah apapun yang akan dijalankan oleh santri-santri, memang sebaiknya sepengetahuan oleh Ustazah yang istilah owner dari pemikiran ini, dari teori ini gitu. Jadi tidak bisa menjalankan dengan cara mengkopi kemudian mengajarkan pada yang lain. Kalau menurut saya itu nggak etis. Kalau dari saya sih itu aja Ustazah. Terima kasih ilmu yang sudah diberikan selama ini, walaupun saya pasif kadang-kadang, tapi saya insya Allah tetap mendengarkan dan tetap memperhatikan pelajaran yang Ustazah berikan, karena menurut saya juga kan belajar di tempat lain Ustazah. Jadi saya bisa ngerasain juga manfaatnya. Yang seperti tadi salah satu ibu yang mengatakan bahwa ngerti ini kata-kata ini, tapi asalnya dari mana, ujuk-ujuk kayak begini kan nggak tahu. Tapi dengan Ustazah bisa dijelaskan, misalnya ini pelaku dari mana gitu kan. Kemudian juga kata majemuk
ini apa syaratnya disebut kata majemuk. Selama ini saya juga nggak tahu. Jadi saya taunya ya plek apa yang diberikan itu. Oh, kayak begini. Tapi asal usulnya saya nggak tahu dari mana. Begitu aja Ustazah menurut saya. Jadi kesimpulannya Bu Diana mau ikut dari awal lagi nih pakai buku. Kenapa Ustazah? Jadi kesimpulannya Bu Diana mau ikut lagi dari awal yang pakai buku nih. Iya, iyalah Ustazah. Ya kesimpulannya begitu ya. Baik ya, kita udah dengarkan masukan dari para santri, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya atas masukannya. Mudah-mudahan kita ke depan berjalan lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih efektif dalam penggunaan waktu kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau selama belajar ada yang kurang menyenangkan dari saya, baik kata-kata, ucapan ataupun sikap ya, tindakan. Sekali lagi saya mohon maaf dan juga mohon doa. Kami rombongan Azharia akan melaksanakan ibadah umroh dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Mohon doanya supaya perjalanan kami lancar dan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Itu dulu. Jadi kita setelah ini akan mengatur kelas ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masihlah Ustazah dan rombongan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kelas kita dulu dengan Waalaikumsalam.